Ada pertolongan yang supranatural bagi orang-orang yang mau mengandalkan Tuhan. Ada, dan Tuhan itu masih ada bagi setiap orang yang mau setia. Saya ini bukan berkhotbah hanya teori. Saya mengalami semua kisah-kisah di Alkitab itu. Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Selamat tahun baru saya ucapkan bagi setiap kita berjumpa kembali. Ya, saudara sudah memberi waktu untuk datang beribadah. Jadi, tolong semua perhatikan kepada firman Tuhan. Amin. Supaya kita mau memulai dengan hidup yang sungguh-sungguh mencari perkenanan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Tapi siapa yang tidak menghormati aku, maka dia akan melihat kebinasaan. Ya, kita sama-sama mau belajar firman Tuhan. Saya percaya kita mau memasuki tahun 2024 ini dengan sebuah kehidupan yang tidak biasa-biasa. Katakan amin. Kita mau melihat ada pembaharuan dalam hidup kami. Ada sesuatu terobosan di dalam hidup kami. Dalam rohani, di dalam ekonomi, di dalam segala hal. Supaya hidup kita ini menjadi kesaksian bagi nama Tuhan, saudara. Memang Alkitab berkata begini, Tuhan itu memberi berkat bagi orang baik dan bagi orang jahat. Tapi berkat yang seperti apa? Dikatakan kasihnya itu tidak pernah pandang bulu. Orang berdosa dikasihi, orang benar juga dikasihi. Tapi ayat itu berkata begini saudara, bahwa dia itu baik bagi orang berdosa, baik bagi orang yang benar. Dia menurunkan hujan bagi orang berdosa, dia menerbitkan matahari bagi orang berdosa, dia juga menerbitkan matahari bagi orang benar. Tapi saya percaya kita ini bukan hanya mau melihat matahari dan hujan berkat itu dalam hidup kita. Amin apa amin? Saudara mau begini, aku mau jadi orang Kristen, orang percaya. Karena Tuhan itu baik kok, menurunkan hujan buat orang berdosa, memberi matahari bagi orang berdosa juga bagi orang. Saya tidak mau cuma menikmati hujan dan panas saja. Tapi kita mau masuk lebih lagi, Alkitab berkata, saudara, di Alkitab pun kita melihat ada banyak perbedaan. Kenapa ada orang-orang yang hidupnya itu mengalami terobosan dari Tuhan? Bahkan pendeta itu tidak semua mengalami hal-hal yang luar biasa. Tidak semua, karena memang akan ada perbedaan antara orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan dan yang tidak. Nah, saya pengen hari ini kita belajar dari satu firman Tuhan. Bagaimana sih supaya hidup kekristenan kita ini tidak menjadi biasa-biasa saja, tapi menjadi luar biasa bersama dengan Tuhan. Supaya di 2024 nanti hidup kita semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Katakan, kita diberkati bukan untuk diri kita sendiri loh, tapi untuk menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Saya bersyukur kemarin tanggal 5 kami sudah peresmian sekolah Alkitab dan misi saya sudah dibuka. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya, dan sudah ada murid-murid yang berdatangan dari Papua, dari NTT. Loh, itu mimpi yang Tuhan berikan kepada saya tahun lalu. Dan waktu Tuhan kasih itu saya bilang sama suami, kita ini siapa disuruh Tuhan buka sekolah, bangun sekolah. Saya bukan orang kaya. Saya juga bukan orang pinter. Tapi Tuhan bilang, aku tidak cari orang kaya, karena banyak orang kaya yang budek. Tapi yang di Surabaya ini semua tidak budek. Kok tidak ada amin ya? Ya, insya Allah. Ya, Tuhan bilang banyak orang kaya budek. Jadi aku tidak cari orang kaya, tapi aku mencari orang yang beriman dan percaya sungguh. Karena hanya dengan iman, semua proyek-proyek Tuhan di muka bumi ini bisa terlaksana. Katakan amin. Yuk kita mau belajar dari firman Tuhan. Mari kita buka bersama 2 Raja-Raja pasal 18 ya. Ini jemaatnya penuh sekali sampai banyak tidak dapat tempat ya. Tapi haleluya, 2024 banyak orang mencari Tuhan. Yuk kita buka 2 Raja-Raja pasal yang ke-18. Kita belajar dari seorang raja yang berkenan hidupnya, sehingga dia bisa mengubah nasibnya, bahkan nasib bangsanya saudara ya. 2 Raja-Raja 18 ayat yang pertama ya, Hizkia Raja Yehuda. Kita baca bersama ayat yang pertama supaya saudara tidak menganggur dan membaca Alkitab. Yuk 1, 2, 3. Maka dalam tahun ketiga zaman Osea bin Ela Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja.
Kita tahu Israel terbagi atas dua kerajaan, utara dan selatan. Pada zaman itu ya Hizkia diangkat menjadi raja di Yehuda. Bapaknya itu adalah Raja Ahaz, saudara. Baca ayat yang berikutnya, ayat kedua. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi anak Sakaria. Umur 25 tahun sudah jadi raja loh. Masih muda enggak? Kita waktu 25 tahun kemana? Ya, bersyukur saudara ya. Mari kita hari-hari ini banyak menghitung hari. Umur kita semakin hari semakin bertambah. Kita merenungkan, saya ini dipanggil Tuhan berapa tahun ya melayani Tuhan. Saya ini hidup bagi dunia berapa tahun. Banyak-banyaklah menghitung hari, supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Ayat berikutnya, ia melakukan apa? Yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Saudara, kalau saudara mengikuti pembacaan di Alkitab, raja-raja Yehuda, raja Israel itu semua ditulis begini. Maka misalnya Ahaz naik menjadi raja, dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Orang-orang yang menjadi raja di Israel itu yang melakukan apa yang baik dan benar itu hanya sedikit. Ya, semua melakukan apa yang jahat, apa yang jahat, apa yang jahat, apa yang jahat. Yerobeam menjadi raja atas Israel, dia melakukan apa yang jahat. Ahaz menjadi raja atas Israel, dia melakukan apa yang jahat. Coba kita sebut nama kita. Kira-kira di pandangan Tuhan, sebutan yang cocok buat kita ini, Debbie Basir menjadi hamba Tuhan pada zamannya. Dia melakukan titik-titik di mata Tuhan. Saya juga gak berani jawab, karena nanti Tuhan yang akan menjawab. Tapi yang saya tahu, sampai hari ini saya terus berusaha melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Jangan hanya kau lakukan apa yang baik di mata mertuamu, amin. Jangan hanya berusaha melakukan apa yang baik di mata pendetamu. Jangan hanya melakukan apa yang baik di mata orang tuamu, tapi mari kita berusaha melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Amin. Ya, karena kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup ini. Dikatakan tadi, dia melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Nah, kita lanjutkan baca bersama ayat 4. Dialah apa? Yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Saudara, ular tembaga itu memang yang suruh buat Tuhan. Ketika Tuhan menghukum bangsa Israel di padang gurun dengan memunculkan ular-ular, tiba-tiba muncul ular dari padang gurun karena mereka itu tidak mempercayai Tuhan. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, Musa berkata, Tuhan, masa mau kau bunuh semua ini bangsa ini? Kalau semua dipatok ular mati semua. Tuhan bilang, bikin ular tembaga. Ya, nanti kau angkatlah ular tembaga itu. Siapapun yang memandang kepada ular itu, walaupun dia digigit ular, dia tidak akan mati. Ajaib tuh Tuhan. Lalu Musa bikin. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan disuruh memandang pada itu patung ular tembaga. Sampai hari ini kalau saudara pergi, ya itu kita datang ya di Mesir itu ada yang namanya patung ular tembaga. Saudara bisa lihat itu di Gunung Nebo, itu dibuat ya. Kenapa dihancurkan sama Hizkia? Karena orang Israel menjadikan itu berhala. Mereka lihat itu ada kuasa, mereka sembah, mereka bakar korban. Lalu itu harus dihancurkan sebab menjadi penyembahan berhala. Tuhan tuh enggak mau. Saudara jangan mengkultuskan apa-apa ya. Ya, oh ini batu saya bawa dari Israel loh Bu. Jadi batu ini tak taruh di ruang tamu, supaya nanti rumahku diberkati. Karena batu ini tak ambil dari bait Allah loh, Pret. Kau pikir setelah kau bawa batu dari bait Allah sana, terus rumahmu diberkati? Kalau kau berselingkuh, kau hidup dalam dosa, kau tiap hari marah-marah, bagaimana mungkin rumahmu diberkati Tuhan? Biar kau bawa 1 kuintal, 1 kontainer itu batu dari sana, tidak bakalan. Orang Kristen itu suka mengkultuskan begitu.
Saya tuh kadang ketawa loh. Ini Bu, rumah saya bangun, batunya asli dari bait Allah saya ambil. Terus saya bilang, terus gue harus bilang, wow gitu. Red. Ini kejadian. Patung itu mereka sembah. Loh, pada zaman itu patung itu berkuasa enggak? Sangat. Orang yang memandang ke patung itu enggak mati loh. Biar digigit ular berbisa apapun enggak mati loh. Tapi yang enggak percaya mati. Hizkia dikatakan tadi di sana, dia merobohkan tugu-tugu berhala. Siapa yang membangun tugu-tugu berhala itu? Bapaknya Raja Ahaz. Jadi kabar baiknya, walaupun orang tuamu dulu hidup penyembahan berhala, kalau kau memilih untuk hidup benar dalam Tuhan, tidak bakal kena kutuk. Bilang amin. Ya, kecuali kau tidak bertobat. Makanya orang datang, Bu, mungkin nasib saya begini ya. Soalnya dulu papaku itu, dia tukang menyembah-nyembah setan, nyembah-nyembah berhala. Saya bilang, berarti kau juga masih berbuat dosa. Kalau kau hidup dalam kebenaran, Alkitab berkata, kebenaran itu, di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Tidak ada kutuk. Lalu Hizkia merobohkan semua itu. Kita baca ayat yang selanjutnya. Ini loh kuncinya yang diberkati Tuhan, baca. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Wow, nggak hidupnya saudara, imannya itu luar biasa. Kenapa saudara? Lihat ayat selanjutnya. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti Tuhan. Ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Ayat berikutnya, maka apa? Tuhan menyertai dia ke manapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Kenapa dikatakan ia memberontak kepada Raja Asyur? Ketika papahnya Hizkia yang namanya Raja Ahaz ini menjadi raja sebelum Hizkia, untuk mengamankan negaranya, dia itu tidak punya cukup kekuatan perang. Semua negara-negara bagian di sekitarnya telah ditaklukkan oleh Raja Asyur. Maka papahnya ini, raja sebelumnya itu Ahaz, datang kepada Raja Asyur. Dia merendahkan diri dan berkata begini, tolonglah aku ini hambamu dan anakmu. Kau tolonglah kami, bebaskan kami dari negeri Aram, orang Mesir yang akan menindas kami. Ini loh, aku bawa apa? Persembahan uang, emas dan perak. Saudara, pada zaman itu Yehuda membutuhkan sebuah kenyamanan, sebuah keamanan, tapi mereka tidak punya kekuatan. Jadi strateginya Raja Ahaz, papanya Hizkia, satu-satunya dia pergi menjual dirinya kepada Raja Asyur. Dia kan punya Tuhan yang hebat. Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Begitu dia menyerahkan diri kepada Raja Asyur, ya saudara, hari ini kalau tidak ada uang, maka tidak ada pertolongan. Uang itu segala-galanya. Kemarin saya dari Semarang ke sini naik mobil, tulisan gede banget di jalan tol. Salah satu penyebab kemacetan adalah saldo kurang. Kenapa tertawa? Pengalaman pribadi ya. Memang saya bilang sama suami, kalau saldo kurang semua macet. Rumah tangga juga bisa macet. Ada istri yang bilang sama suaminya gini, enak banget itu tetangga kita ya. Tiap hari sayang-sayangan, hidupnya seperti hari Valentine. Tiap hari mereka berdua sayang-sayangan, peluk-pelukan. Kalau yang sebelah sana itu mereka punya rumah tangga seperti hari Idul Fitri. Suaminya bilang, kok bisa saling memaafkan setiap hari? Kalau yang belakang itu seperti Imlek. Kok bisa tiap hari dapat? Istrinya dikasih angpau tiap hari. Karena untuk menjaga istri semakin cantik dan awet muda, bapak-bapak, pertama skincare, kedua suami care, ketiga saldonya care. Kalau enggak ada itu enggak bisa, kata orang dunia. Ya, lalu suaminya tanya begini, kalau rumah tangga kita seperti hari apa? Istrinya bilang hari buruh. Kok bisa hari buruh? Aku tiap hari kerja paksa.
Boro-boro minta naik gaji, demo aja dicuekin. Ada buruh di sini? Jangan bilang amin. Ya, jadi saudara, memang kalau ada uang, ada pertolongan. Di dunia pun seperti itu. Jadi Raja Asyur yang mau saja menolong orang Yehuda. Karena apa? Dia bawa upeti. Bahkan Alkitab berkata, persembahan di rumah Tuhan, emas-emas yang ada di rumah Tuhan, itu diambil, dibawa kepada Raja Asyur. Untuk bisa Yehuda ini mendapat perlindungan. Hari ini, mungkin ada ketidaknyamanan di hidupmu saudara. Saudara bisa bayangkan orang ditekan, akhirnya Raja Asyur itu jadi semena-mena. Mereka naikin upetinya tiap tahun. Kamu mau terlindungi enggak? Kasih emas tua sama saya, kasih ini, sehingga Yehuda mengambil emas perkakas dari rumah Tuhan di bait suci. Itu kan enggak boleh toh, itu kan milik Tuhan toh. Tapi dia bawa supaya dia merasa aman. Loh, sebenarnya yang dibutuhkan mereka cuma apa? Rasa aman. Memang rasa aman ini bahaya, karena memang semua manusia butuh rasa aman. Ada orang demi masa depannya dia mau rasa aman, perempuan, dia rela jadi simpenan, jadi peliharaan kayak dogi. Ya, peliharaan itu kan hanya dogi. Kalau ada perempuan-perempuan di sini jadi peliharaan om-om, kau sama kayak dogi. Ya, saya mau bilang saudara ya, mumpung saya kan bukan gembala di sini toh. Saya ngomong aja supaya kau bertobat ya. Jangan. Itu sebenarnya kalau kau tarik garis merahnya, kau hanya membutuhkan rasa aman. Supaya kau mau beli apa-apa ada duit. Yang manusia butuhkan tuh hanya rasa aman. Padahal Tuhan itu tidak suka engkau memiliki rasa aman yang palsu. Lalu setiap tahun seperti itu. Tapi ketika Hizkia menjadi raja atas Yehuda, ayat tadi berkata, dia memberontak terhadap Asyur. Memberontak. Dengan apa saudara? Saudara, untuk bisa mengalahkan Asyur yang sudah menaklukkan bangsa-bangsa di sekitarnya itu tidak gampang. Mereka memiliki tentara yang kuat. Mereka memiliki persenjataan perang yang gagah. Tidak sembarangan. Mereka punya kereta-kereta berkuda. Israel dengan apa? Makanya Raja Ahaz merasa, ya kita ini udah tidak ada apa-apanya. Tidak ada kekuatan selain setor duit terus. Setor duit terus. Hari ini, apa yang saudara pikirkan tentang masa depanmu? Mungkin kau berkata, saya ini terlahir dari keluarga miskin bu, tidak bisa saya nasibnya berubah. Dengar baik, kalau engkau hidup sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan, ada pertolongan supranatural yang Tuhan sanggup lakukan atas hidup kita. Katakan, amin. Jangan biarkan iblis mengintimidasi pikiranmu. Hizkia orang yang takut Tuhan. Dia hidup benar di mata Tuhan dan dia diberi keberanian oleh Tuhan mengubahkan kutuk atas bangsa mereka. Saudara lihat, mari kita buka bersama. Tiba-tiba saudara, Raja Asyur mengirim ancaman karena dia dengar Hizkia ini mulai bangkitkan iman orang-orang di bangsanya. Buka 2 Raja-Raja pasal 18 ya. Kita baca mulai ayat yang ke-29 saudara, 28. Di sana dikatakan demikian, 2 Raja-Raja 18 ayat yang ke-28. Kita baca bersama yuk, 1, 2, 3. Kemudian berdirilah juru minuman agung. Jadi raja itu kirim juru minumannya untuk bicara kepada Hizkia. Dan berserulah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Dia berkata begini, dengarlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. Kita baca bersama saudara ayat yang berikutnya. Ayat 30 ya. Beginilah 29 tadi. 29. Beginilah kata raja apa? Janganlah Hizkia memperdayakan kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu dari tanganku. Ayat berikutnya. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita dan kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Ternyata telah kedengaran oleh orang di Asyur dan Raja Asyur bahwa Hizkia berusaha membangkitkan iman rakyatnya. Dan dia berkata, ayo berharap kepada Tuhan. Karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan
manusia dan dirinya sendiri. Hizkia mengerti akan kebenaran ini. Saudara dengar baik-baik. Tahun 2024 kita tidak akan bisa melewati dengan kekuatan kita sendiri. Jangan harapkan mertuamu. Jangan taruh imanmu kepada orang tuamu. Jangan taruh imanmu kepada tabungan atau saldomu. Tapi taruh imanmu dan berharap hanya kepada Tuhan yang hidup. Katakan, amin. Jadi Asyur berkata, jangan kau percaya. Hizkia yang berkata, ayo berharap kepada Tuhan, karena tentulah Tuhan akan melepaskan kita. Saudara, memang waktu kita mau belajar percaya pada Tuhan, banyak suara-suara yang akan kita dengar yang ngomong gini, Tuhan kan tidak kelihatan, tapi penggadean kan kelihatan tuh. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya Tuhan tidak kelihatan, tapi bank kelihatan loh pinjam duit. Tuhan tak kelihatan, mertuamu kelihatan, bisa kau pinjam modal. Terkutuk keadaanmu. Saudara, Alkitab berkata, sia-sialah kau membangun rumah, usahamu. Ya, jika bukan Tuhan yang melakukannya, maka semuanya sia-sia. Karena Alkitab berkata, sia-sia engkau bangun subuh-subuh, bahkan sampai larut malam kau bekerja. Dan engkau makan roti penderitaanmu. Ayat aslinya berkata roti penderitaan. Orang yang bekerja keras, bangun subuh sampai tengah malam kerja terus. Kalau kau hidup tanpa Tuhan, kau tidak mengandalkan Tuhan, kau akan makan roti, dapat roti, tapi itu disebut roti penderitaan. Roti yang didapat dengan susah payah. Tapi Alkitab berkata, kau hidup takut akan Tuhan, Tuhan berikan itu semua kepada orang yang dikenannya, bahkan pada waktu mereka lagi tidur. Itu perbedaannya saudara. Nanti saudara bilang lagi bagaimana caranya, tidak usah pikir bagaimana caranya, jebol otak kita. Ikuti Tuhan, nuruti perintahnya. Saya ini loh saksi hidup bagaimana Tuhan membalikkan keadaan saya tanpa saya pikir dengan otak. Siapa yang bisa bayangkan saya bisa jadi YouTuber di tengah masa pandemi? Coba. Ada yang belum subscribe channel saya? Jangan lupa subscribe ya dan share. Loh, tidak ada yang berpikir kan? Bahkan saya pun tidak pernah. Loh, Pak Michael tuh sering tanya saya, Bu, gimana tuh caranya ya? Itu pasti Tuhan ya, Bu. Sekali tayang yang nonton puluhan ribu, ratusan ribu. Loh, saya tidak punya alat yang canggih untuk bisa men-share kemana-mana, untuk bisa bikin itu bisa banyak yang nonton. Tidak ada cara manusia apapun yang bisa melakukan itu. Tapi Tuhan lakukan bagi orang-orang yang dikenannya tanpa kita bersusah payah. Loh, orang itu banyak loh saudara bikin YouTube itu dia melakukan berbagai cara. Alat yang canggih dia buat. Dia sewa orang-orang untuk pikirin konten apa yang dia mau bikin. Loh, saya ini enggak ada, bahkan kadang saya kalau syuting itu sambil ngantuk karena memang saya capek sekali, pelayanan enggak berhenti. Setiap hari saya syuting. Sampai teman saya bilang, itu loh Dep, orang-orang pada ngomong ke saya. Itu Debbie Basir ya. Khotbah di Besba Doa cuma gereneng tok loh. Koyo yang nonton banyak loh. Lo gereneng loh. Dan saya itu kan enggak pernah kalau di Besba Doa, saudara, gue enggak. Saudara, firman Tuhan tuh berkata, makanya saudara itu ndak usah iri hati, ndak usah kepait. Mau gitu toh. Lah kok bisa yang nonton banyak? Saya ini bukan ahli teologi loh. Saya ini bukan master teologi loh. Tapi apa yang tidak dapat saya lakukan karena keterbatasan saya, itu dilakukan oleh Tuhan bagi orang-orang yang dikenannya. Katakan, saudara mau jadi orang berkenan pada Tuhan? Saya ini kok udah keringetan ya, tolong semangat ya. Semangat ya saudara, ini 2024 loh ya. Rubah cara kita beribadah, amin. Kalau saudara dengar khotbah yang benar-benar yes gitu langsung amin. Nggak usah ditanya, ada amin? Lagi ke toilet Bu. Pendeta tanya, ada amin? Tepuk tangan. Saya nggak mau suruh tepuk tangan. Kalau engkau merasa bagaimana engkau berespon terhadap firman Tuhan, seperti itulah firman itu akan bekerja di dalam hidupmu. Lalu saudara dikatakan begini ya. Raja Asyur bilang, jangan kau percaya ya. Kalau Hizkia ngomong begitu, ayat berikutnya di sana ya, janganlah apa? Dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata Raja Asyur, adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku dan datanglah keluar kepadaku, maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya dan dari pohon aranya serta minum dari sumurnya. Ayat berikutnya,
sampai aku datang dan membawa kamu ke suatu negeri seperti negerimu. Lihat, iblis itu kalau memberi tawaran mirip sama tawarannya Tuhan. Dia bilang, aku akan membawa engkau ke satu negeri yang apa? Kalau firman Tuhan berkata, ke negeri yang berlimpah susu dan madu. Ditiru sama setan nih. Suatu negeri yang bergandum dan berair anggur. Suatu negeri yang berroti dan berkebun anggur. Suatu negeri yang berpohon zaitun, berminyak dan bermadu. Dan demikian kamu hidup dan tidak mati. Tetapi apa? Janganlah dengarkan Hizkia, sebab ia membujuk kamu dengan mengatakan Tuhan akan melepaskan kita. Saudara, jangan dengarkan tawaran-tawaran iblis, sebab itu semua menipu. Hanya Tuhan yang sanggup memberi kebahagiaan. Banyak orang-orang yang berkata begini, saya nih masih berdosa, buktinya sampai sekarang saya masih selingkuh, tapi usahaku baik-baik saja. Saya masih ada di negeri yang bermadu, walaupun di bawah tekanan Asyur. Walaupun hari ini saya masih terikat dosa. Hati-hati saudara. Akan datang waktunya, nanti kita akan lihat penghukuman apa atas Asyur yang Tuhan berikan. Tidak sampai di situ, Asyur terus melancarkan supaya Yehuda ini tidak memberontak dari mereka dan hidup dalam kemerdekaan. 2 Raja-Raja pasal 19 kita lihat bersama. Raja Asyur menulis surat kepada Raja Hizkia. 2 Raja-Raja 19 ayat 20. Maaf, 2 Raja-Raja 19 kita lihat saudara ayat yang ke 19. 2 Raja-Raja 19 ayat yang ke-10. Maaf ya, ini memang banyak ayat, saya lompat-lompati aja biar saudara nggak mumet karena ternyata waktunya tinggal sedikit. 2 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-10, baca bersama yuk. Surat yang ditulis Raja Asyur buat Hizkia. Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia, Raja Yehuda. Janganlah Allahmu yang kau percayai itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Bayangkan loh, kurang ajar sekali ini Asyur saudara. Dia bilang, kau jangan mau ditipu Tuhan. Seringkali ada orang-orang yang bilang gini, kau tuh jadi Kristen cuma ditipu sama Tuhan. Ya, kau itu begini-begini, mana kau dapat saudara? Lihat ayat yang berikutnya. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan Raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Ayat yang berikutnya, sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni apa? Gosan, Haran, ini negeri-negeri yang sudah ditaklukkan Asyur. Resef, Bani Eden yang di Telasar, di manakah raja negeri Hamat dan Arpad, raja kota Sefaraim, raja negeri Hena dan Iwa. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian apa saudara? Ia pergi ke rumah Tuhan, membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Kalau hari ini kau terima surat tagihan, nggak usah kau foto, terus kau kirim ke Pak Michael, atau kau kirim ke saya, nggak ada gunanya. Jangan cari manusia. Atau kau foto surat tagihannya, diangkat di story, terus bikin status, aku percaya Tuhan akan menolong pada waktunya. Dengan harapan ada orang kaya yang lihat terus kasih duit. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Waktu Hizkia mendapat ancaman demi ancaman, surat demi surat, Raja Asyur berkata, di mana Allah bangsa-bangsa itu? Sudah aku musnahkan, tidak ada satu Allah pun yang bisa menolong, termasuk engkau. Tidak mungkin Tuhan akan menolong engkau. Waktu Hizkia dapat ancaman, dia tidak bilang begini, siapkan pasukan. Ini berarti peperangan besar. Mari kita latih semua orang-orang kita untuk berjuang. Saudara, 2024, buang semua strategimu. Duduk di kaki Tuhan, libatkan Tuhan di dalam keluarga, bisnismu, pelayanan apapun yang kita kerjakan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Anak-anak muda, saya mau bilang sama kalian ya, jangan sombong. Kau pikir kau sekolah tinggi S1, S2, S20, S23 kayak Samsung? Jangan kau andalkan ijazahmu. Tanpa Tuhan, nol, tidak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan, hari-hari ini Tuhan sedang menyaring. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan dinyatakan perbedaan. Hidup lurus, hidup benar.
Waktu Hizkia dapat surat itu, dia enggak panik, dia enggak stres. Dia katakan, dia datang di hadapan Tuhan. Dia duduk di kaki Tuhan. Saya pernah mengalami. Waktu rumah saya didatangi debt collector, ditagih, pagar saya ditendang. Saya ingat namanya debt collector itu Victor. Victor, dimanapun kau berada hari ini. Ya, saya tunggu kau Victor. Kau dulu yang pernah menghina saya, kau tendang pintu pagar saya, kau bilang, pendeta tidak bayar utang. Mana Tuhanmu? Kau datang sama saya Victor, tak kasih uang kau Victor. Tapi kau bertobat, jangan jadi debt collector. Benar saudara. Saya duduk di kaki Tuhan ketika rumah saya ditendang. Saya duduk, saya nangis, saya bilang, Tuhan, aku ini loh, aku tidak berniat, tidak bayar utang. Tapi memang tidak ada uang Tuhan, aku sulit hidup, tidak ada apa-apa Tuhan. Saya tidak telepon mami saya tidak telepon mertua saya tidak telepon ipar saya tidak telepon teman saya yang kaya. Saya duduk di kaki Tuhan dan bilang, Tuhan, ini loh surat tagihannya Tuhan, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Saudara, ada pertolongan yang supranatural bagi orang-orang yang mau mengandalkan Tuhan. Ada, dan Tuhan itu masih ada bagi setiap orang yang mau setia. Saya ini bukan berkhotbah hanya teori. Saya mengalami semua kisah-kisah di Alkitab itu. Bagaimana kesusahan saya ketika mengikuti Yesus itu. Tapi saudara, Tuhan itu tidak pernah tinggalkan orang yang berharap kepada Dia. Saudara, Tuhan itu tidak pernah tutup mata ketika engkau mengharapkan Dia. Hizkia datang, dia bentangkan surat ancaman itu karena dia tahu dia tidak punya cukup kekuatan untuk melawan Asyur yang begitu kuat dan hebat. Dia cuma bisa duduk di kaki Tuhan dan dia berdoa seperti ini saudara. Dia berkata dengan surat yang dibentangkan di hadapan Tuhan itu. Mari kita lihat ayat yang ke-15. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, dia bilang apa saudara di sana? Ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah doa. Ya bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah, selamatkanlah kami. Ya kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi apa? Mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah. Kita lanjut saudara, langsung saja kita baca ayat yang kita lompat ya, waktunya ternyata sudah habis. 32 2 Raja-Raja 19 ayat 32. Saya cepat ya, kita baca bersama yuk, 1, 2, 3. Mengenai Raja Asyur, ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk pengepungannya. Ayat berikutnya baca. Wow saudara, dikatakan melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. 34. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. 35. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang. Lalu tinggallah ia di Niniwe. 37. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisrok, dewanya itu Allahnya, maka
Adramelek dan Sazreser anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudara, pertolongan yang supranatural. Malaikat turun dan yang dibunuh itu tidak tanggung-tanggung, dikatakan tadi di sana berapa orang? 185.000. Semua tentara Asyur yang sedang berkemah untuk mengepung Yerusalem, tiba-tiba dibunuh, saudara, oleh malaikat Tuhan. Percayalah, ada pertolongan yang supranatural bagi orang yang berharap kepada Tuhan.